Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Apoteker Yunia Pratiwi, Magister Farmasi, selaku dosen pengampu mata kuliah biologi sel dan molekuler. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan terkait rekayasa genetika di bidang farmasi, vaksin, rekdinan, mRNA vaksin. Di mana kelompok kami yang beranggotakan Shalomita Zevaya Sigarlaki dengan NIM 250209159, lalu Tia Elena Sabila NIM 250209160, lalu Utin Maya Artia NIM 250209161, lalu Wibowo NIM 250209162, lalu Wiji Wulantika NIM 250209163, dan Yeyen Krisdayanti Natalia NIM 250209164. Selanjutnya memasuki tujuan pembelajaran, di mana setelah mempelajari materi ini diharapkan mahasiswa mampu yang pertama yaitu mengetahui apa itu vaksin dan vaksin mRNA. Yang kedua, mengetahui mekanisme kerja vaksin mRNA dalam meningkatkan imunitas tubuh terhadap virus. Lalu yang ketiga, mengetahui bagaimana respon imun terhadap vaksin mRNA. Vaksin dan vaksin mRNA. Vaksin adalah segala persiapan menghasilkan kekebalan terhadap penyakit dengan merangsang produksi antibodi. Tujuannya yaitu mencegah terjadinya penyakit menular. Vaksin mRNA adalah vaksin berbasis asam nukleat yang menginduksi respon imun. Keunggulan dari vaksin mRNA yaitu tidak menular dan tidak terintegrasi ke dalam DNA inang. Adapun mekanisme kerja dari vaksin mRNA yaitu yang pertama, vaksin mRNA membawa instruksi genetik untuk membentuk protein antigen virus. Selanjutnya, mRNA dikemas dalam nanopartikel lipid agar aman dan mudah masuk ke dalam sel. Setelah disuntikan, mRNA masuk ke sel otot dan diterjemahkan oleh ribosom. Sel menghasilkan protein antigen yang dikenali sistem imun dan antigen mengaktifkan sel T dan sel B. Dan selanjutnya, sel B menghasilkan antibodi dan sel memori, dan mRNA akan terurai secara alami setelah bekerja. Pembuatan vaksin mRNA yang disederhanakan dan mekanisme kerjanya. mRNA buatan yang dirancang berdasarkan urutan protein antigen, dideskripsikan secara in vitro dan dikapsulasi dalam nanopartikel lipid. Setelah injeksi intramolekuler, LNP RMN fasilitasi masuknya RNA ke dalam sel otot melalui endosetosis. Antigen yang ditranslasikan merangsang respon imun yang adaptif, mengaktifkan sel B dan T terhadap potensi infeksi, dan mRNA yang diinjeksi kemudian didegradasi oleh ribonukleose seluler. Respon imun terhadap vaksin mRNA. Respon imun tubuh terhadap vaksin mRNA dalam mengembangkan vaksin berbasis mRNA glikoprotein spike menjadi sasaran mediagnosis klinis COVID-19 akan menciptakan untaian DNA di spike protein S. Jenis vaksin mRNA. Vaksin RNA dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu konvensional vaksin berbasis RNA dan set amplifying mRNA vaksin SAM. Kedua vaksin ini memanfaatkan translasi dari sel inang untuk menghasilkan target antigen dan dapat memunculkan respon imun adaptif. Vaksin mRNA secara konseptual mirip dengan molekul mRNA dari sel inangnya dan hanya mengkodekan antigen yang diinginkan. Sebaliknya, dengan vaksin SAM yang mengkodekan genom virus RNA yang direkayasakan seperti berasal dari molekul RNA, untai tunggal alfa virus, positif sense yang mengandung protein non-struktural, NSPS, dan antigen yang menggantikan gen yang mengkodekan protein. Efektivitas vaksin mRNA. Penggunaan vaksin mRNA memiliki keunggulan dalam segi keamanan dan efektivitas dibanding
Menggunakan pendekatan konvensional, vaksin mRNA dapat mengurangi potensi risiko infeksi serta induksi insersi mutagenesis akibat adanya degradasi mRNA. Vaksin berbasis mRNA sangat efektif dan dengan demikian meningkatkan kekebalan karena desain struktur mRNA yang dimodifikasi untuk meningkatkan stabilitas dan terjemahan yang baik. Dalam imunisasi, dosis rendah vaksin berbasis mRNA yang sangat kuat dapat menetralkan dengan baik menginduksi respon imun yang kuat dengan mengaktifkan sel T. Vaksin mRNA dapat dikembangkan skala besar untuk mengobati terinfeksi dengan cepat. Di sini ada kesimpulan, vaksin mRNA merupakan inovasi bioteknologi modern yang bekerja dengan cara memasukkan molekul mRNA sintesis ke dalam sel tubuh untuk mengkodekan protein antigen virus sehingga merangsang pembentukan antibodi dan aktivasi sel imun adaptif dan menggunakan virus yang telah dilemahkan atau dimatikan. Mekanisme ini terbukti mampu memicu respon imun humoral dan seluler yang kuat, meningkatkan memori imun, serta memberikan perlindungan efektif terhadap infeksi dan menurunkan risiko keparahan penyakit. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa vaksin mRNA memiliki tingkat efektivitas tinggi, terutama dalam mencegahkan gejala berat, rawat inap, dan kematian, meskipun perlindungan terhadap infeksi ringan dapat menurun seiring waktu dan dipengaruhi munculnya varian baru. Dengan demikian, vaksin mRNA berperan penting dalam pengadilan penyakit infeksi viral dan menjadi dasar pengembangan platform vaksin masa depan karena dinilai aman, adaptif, dan efisien untuk produksi skala luas. Ini adalah daftar pustaka yang kami pakai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.